Jadi baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi yang telah saya rancang pada mata kuliah pemrograman web. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Laser selaku pengempu mata kuliah pemrograman web yang sekaligus telah membimbing saya dalam merancang aplikasi Baksoku. Nah, yang pertama yaitu alangkah baiknya kita melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Madya Diguna dengan NIM 2200306666. Nah, pada pembahasan tentang perancangan aplikasi Baksoku berbasis website. Nah, ada beberapa indikator yang akan saya bahas, yaitu yang indikator pertama ada diagram ERD atau entitas diagram relationship. Kemudian ada mapping database. Kemudian yang ketiga ada analisis kebutuhan pengguna. Kemudian yang keempat ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Kemudian yang kelima ada analisis kebutuhan perangkat kelas. Kemudian ada analisis kebutuhan sistem, analisis features tabel. Kemudian ada flowchart atau diagram alir. Kemudian yang terakhir ada data flow diagram atau yang sering disebut dengan DFD. Nah, yang pertama kita akan melihat gambar dari ERD aplikasi Baksoku. Ya, itu ada 6 tabel yang bisa kita lihat bersama, yaitu ada tabel invoice, ada tabel transaksi, kemudian ada tabel user, ada tabel rule, ada tabel chart, kemudian ada tabel produk. Nah, bagaimana relasi tersebut? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas satu demi satu apa relasi dari tabel A dan tabel B, gitu, seperti itu. Kemudian yang pertama itu ada tabel user. Nah, yang dimana tabel user ini memiliki 11 atribut di dalamnya, mulai dari ID, rules, email, nama, alamat, password, user, nomor telepon, email verified add, update add, create add. Nah, yang berelasi dengan tabel rule yang di mana memiliki relasi one to one, yang artinya satu user bisa memiliki satu role saja. Nah, kemudian relasi yang kedua yaitu mulai dari tabel user juga berelasi dengan tabel transaction, yang di mana tabel transaction memiliki 14 atribut. Nah, di antara lain yaitu ID, ID transaksi, ID produk, nama produk, kuantitas, kemudian ada close transaksi, kemudian ada harga produk, ID user, nama pelanggan, user ACC, status, tanggal transaksi, create add, update add. Nah, kedua tabel ini memiliki relasi one to many yang memiliki arti satu user bisa melakukan banyak transaksi dan juga sebaliknya. Banyak transaksi bisa dilakukan oleh satu user. Kemudian relasi yang ketiga yaitu antara tabel user berelasi dengan tabel chart atau keranjang, yang di mana tabel chart memiliki 10 atribut, yaitu mulai dari ID, ID produk, ID chart, quantity, kemudian harga, ID pelanggan, nama produk, create add, dan update add. Yang di mana relasi ini dinamakan yaitu relasi one to many. Nah, yang berarti satu user bisa melakukan banyak pesanan di keranjang. Nah, sebaliknya, yaitu banyak pesanan di keranjang bisa dilakukan oleh satu user. Nah, kemudian relasi yang keempat, yaitu ada tabel chart. Berelasi dengan tabel produk, yang dimana tabel produk memiliki 8 atribut, diantaranya yaitu ID, nama produk, kode produk, harga produk, PPN, status, create add, update add,
yang di mana kedua tabel ini memiliki relasi one to many, yang di mana satu chart atau keranjang bisa memiliki banyak produk dan juga sebaliknya, banyak produk bisa dimiliki oleh satu chart atau keranjang. Nah, kemudian relasi yang kelima, yaitu ada pada tabel transaksi, juga berelasi dengan tabel produk. Nah, kedua tabel ini memiliki relasi one to many, yang memiliki arti satu transaksi bisa memiliki banyak produk. Nah, kemudian banyak produk bisa dimiliki oleh satu transaksi. Nah, kemudian ada relasi yang keenam, yaitu tabel transaction berelasi dengan tabel invoice. Nah, tabel invoice memiliki 8 atribut, yaitu ID transaksi, ID invoice, status, quantity, kemudian ada total harga, create add, update add. Kedua tabel ini memiliki relasi one to one. Jadi, satu transaksi bisa memiliki satu invoice dan juga sebaliknya. Satu invoice hanya untuk satu transaksi. Nah, setelah kita membahas tentang IRD, diagram IRD, maka kita selanjutnya akan bahas tentang mapping database. Nah, mapping database mulai dari the rules yang berrelasi dengan users, kemudian ada berrelasi dengan chart, kemudian berrelasi dengan produk, kemudian tabel transaction, kemudian ada tabel invoice. Nah, setelah kita membahas tentang IRD dan mapping database, kemudian kita akan menjabarkan tentang analisis kebutuhan pengguna. Nah, pada analisis kebutuhan pengguna ada dua aktor yang akan uh, mengakses aplikasi Baksoku, yaitu aktor pelanggan dan admin aplikasi Baksoku. Nah, aktor pelanggan ini bisa melakukan pendaftaran, kemudian melakukan login, kemudian mengubah profil sendiri, kemudian melihat produk yang tersedia, memasukkan produk ke keranjang belanja, memesan produk yang ingin dibeli, melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang diinginkan, menyelesaikan pesanan sampai dengan melacak pesanan. Nah, jika aktor admin hanya bisa mengedit ketersediaan stok, kemudian menerima pesanan, memproses pesanan, mengirimkan notifikasi pemesanan, kemudian memperbarui isi aplikasi. Itu. Kemudian ada beberapa aspek penting yang harus diketahui. Yang pertama yaitu aspek aksesibilitas dan responsif. Nah, pengguna mengharapkan aplikasi yang bisa diakses dengan mudah melalui beberapa jenis perangkat digital dan aplikasi bisa menyesuaikan dengan layar perangkat yang digunakan. Nah, kemudian ada pendaftaran dan autentifikasi. Nah, pengguna harus mendaftar terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam aplikasi. Kemudian ada manajemen profil. Pengguna harus dapat mengubah dan mengelola profil mereka sendiri. Kemudian ada dari aspek pemesanan dan pembayaran. Nah, pengguna diharapkan dapat dengan mudah memesan produk dengan berbagai macam pembayaran yang tentunya aman untuk digunakan. Kemudian ada fitur navigasi atau pencarian. Nah, pengguna akan dimudahkan dalam pencarian produk dan menu terorganisir dengan baik. Kemudian ada notifikasi. Notifikasi yang relevan seperti notifikasi konfirmasi pemesanan, pembaruan pada sistem, dan tawaran promosi akan membantu pengguna lebih ingin menggunakan aplikasi tersebut seperti itu. Nah, kemudian ada histori transaksi. Pengguna bisa melihat riwayat transaksi termasuk detail pesanan, tagihan, dan catatan pembayaran. Nah, untuk dari segi aspek keamanan, nah, pengguna mengharapkan keamanan yang sangat bagus dari sebuah sistem. Kemudian dari aspek maintenance, nah, pengguna akan lebih suka jika aplikasi sering diperbarui secara berkala, nah untuk meningkatkan fitur terbaru dan mengurangi bug. Kemudian pada aspek kemudahan penggunaan,
Nah, tentunya pengguna ingin menggunakan aplikasi yang mudah digunakan dan lebih simpel, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, adapun beberapa perangkat lunak yang saya perlukan untuk merancang aplikasi Baksoku berbasis website ini, yaitu mulai dari sistem operasi. Saya menggunakan sistem operasi Windows 11. Kemudian pada bahasa pemrograman, saya menggunakan 4 bahasa pemrograman, yaitu HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Kemudian untuk database-nya, saya menggunakan MySQL. Kemudian untuk web servernya, saya menggunakan SAMPP. Kemudian saya menggunakan web browser Google. Nah, saya juga menggunakan framework untuk merancang aplikasi ini, yaitu saya menggunakan framework Laravel. Kemudian untuk aplikasi coding, untuk menaruh script, saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, analisis kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras untuk keperluan media akses, yaitu seperti laptop, komputer, smartphone, dan tablet. Nah, di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang analisis kebutuhan sistem. Nah, mulai dari proses registrasi, nanti akan sistem memberikan sebuah web untuk registrasi sistem aplikasi. Kemudian ada proses login, nanti akan ada tampilan login untuk memasukkan username dan password yang telah diregistrasi. Kemudian ada proses pencarian produk. Nah, proses pencarian produk nanti setelah login akan ditampilkan dashboard produk seperti itu. Kemudian ada proses pemesanan dan menentukan lokasi tujuan pengiriman. Kemudian ada perhitungan harga, kemudian melakukan pembayaran. Nanti sistem akan menyediakan beberapa fitur pembayaran. Nah, bisa dipilih oleh pengguna. Kemudian penerimaan pesanan. Kemudian akan dilakukan validasi pesanan. Nah, apakah pesanan sudah sesuai dengan pengguna yang telah memesan, mulai dari alamat, nomor telepon, dan nama. Nah, setelah validasi pesanan selesai, maka dilanjutkan dengan konfirmasi pesanan, kemudian manajemen inventory, kemudian ada pengiriman atau pengambilan, kemudian ada pelacaan pesanan oleh konsumen, kemudian ada manajemen histori pesanan, manajemen penawaran, pembatalan pengembalian, umpan balik konsumen. Nah, di sini juga konsumen bisa memberikan saran atau eh, pendapat supaya sistem lebih baik ke depannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pemantauan kinerja. Nah, di sini ada juga analisis tabel PCIS. Yang pertama yaitu mulai dari faktor performansi. Mulai dari sistem yang sedang berjalan, nah mungkin menghadapi masalah kinerja, terutama pada saat lonjakan pemesanan pada saat jam sibuk. Nah, pengiriman pesanan bisa tertunda dan pelanggan mungkin mengalami waktu tunggu yang lama. Nah, dalam beberapa kasus, stok barang bisa tidak terkendali yang dapat mengganggu operasional. Nah, sistem yang diusulkan yaitu harus dapat mengatasi lonjakan pemesanan dengan lebih baik, dengan waktu pengirimannya lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan. Nah, pemantauan kinerja sistem harus dipasang untuk memastikan waktu respon yang baik. Nah, dari segi faktor information, nah, dari sistem yang sudah berjalan, yaitu pesanan, pelanggan, dan inventory mungkin tersebar dan sulit diakses karena mungkin ada banyak dokumen fisik dan catatan manual yang diperoleh untuk manajemen. Nah, hal ini dapat menghambat pemantauan dan pelaporan yang efisien, informasi pelanggan, kemudian tidak terpusat. Nah, sehingga sulit untuk memahami preferensi pelanggan. Nah, sistem yang diusulkan yaitu akan memiliki basis data atau database terpusat yang memungkinkan pengelolaan informasi yang lebih efisien. Nah, semua data mengenai menu, pesanan, pelanggan, dan inventory akan tersedia dalam satu tempat.
Hal ini justru akan memudahkan pemantauan dan pelaporan. Informasi pelanggan akan membantu dalam personalisasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, dari faktor ekonomi, nah, sistem yang sedang berjalan mungkin mengalami pemborosan karena proses manual dan manajemen inventory dan pencatatan pesanan. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan biaya lebih tinggi. Sistem ini juga dapat mengalami kerugian pendapatan karena pelanggan mungkin beralih ke pesaing yang lebih efisien. Nah, sistem yang diusulkan harus memberikan efisiensi biaya dengan mengurangi pekerjaan manual dan pemborosan. Manajemen inventory yang lebih baik akan membantu menghindari pemborosan barang dan mengoptimalkan persediaan. Ini dapat menyebabkan penghematan biaya. Kemudian ada kontrol. Kontrol dalam sistem yang sedang berjalan mungkin kurang efektif, terutama dalam manajemen inventory dan pelacakan pesanan. Staf mungkin kesulitan untuk melacak stok barang dan pesanan yang sedang diproses yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian. Nah, pada sistem yang diusulkan akan memberikan kontrol yang lebih baik dan manajemen inventory dan pelacakan pesanan. Kemampuan untuk melacak stok barang secara real time dan melacak status pesanan akan meningkatkan kendali dan ketepatan pesanan itu sampai kepada pengguna. Nah, kemudian ada dari faktor efisiensi. Nah, efisiensi dari sistem yang sedang berjalan mungkin rendah karena banyak tugas manual yang harus dilakukan oleh staf. Nah, proses yang lambat dapat dan kesulitan dalam manajemen inventory dapat menghambat produktivitas dan menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman pesanan. Nah, sistem yang diusulkan akan meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya manual, proses pemesanan, manajemen inventory, dan pelaporan akan menjadi lebih efisien. Nah, kemudian yang terakhir ada service. Nah, pada layanan yang sudah berjalan, mungkin kurang memuaskan karena waktu pengiriman yang lama dan ketidakpastian dalam status pesanan. Nah, hal ini dapat berdampak negatif pada kepuasan pelanggan. Nah, pada sistem yang diusulkan akan ditingkatkan sistem yang lebih efisien, waktu pengiriman yang lebih cepat, dan pelacakan sistem pesanan yang transparan. Nah, di sini ada flowchart aplikasi Baksoku, mulai dari login sampai dengan pembayaran dan pesanan diterima. Nah, lebih jelasnya akan saya paparkan pada slide berikutnya. Nah, penjelasan tentang flowchart aplikasi Baksoku. Nah, mulai dari langkah pertama, biasa pelanggan membuka website, kemudian setelah membuka website akan tampil website Baksoku. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan halaman homepage aplikasi Baksoku. Setelah itu, pelanggan akan melihat halaman aplikasi Baksoku. Nah, sebelum bisa mengakses untuk pemesanan sistem, akan menampilkan halaman registrasi untuk pengguna. Nah, kemudian pengguna masuk ke halaman registrasi untuk melakukan registrasi, seperti itu. Nah, profil pengguna untuk melengkapi registrasi akun untuk masuk ke dalam aplikasi. Kemudian form registrasi akan dicek oleh sistem apakah masuk kategori sukses atau gagal. Nah, jika gagal, akan mengulangi proses nomor 5, yaitu mulai dari menampilkan halaman registrasi. Kemudian kita lanjut ke langkah nomor 9. Nah, jika berhasil, maka sistem akan menyimpan data pengguna. Gitu. Setelah sistem menyimpan data pengguna, langkah ke-10. Nah, setelah proses selesai, maka pengguna bisa masuk ke dalam website Baksoku. Pada alur nomor 2, pengguna juga bisa langsung melakukan login, tetapi tetap dilakukan verifikasi login. Nah, jika berhasil, maka pengguna bisa masuk ke dalam website Baksoku. Jika gagal,
maka akan mengulangi proses tersebut. Nah, pada tahap ini, admin juga bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus data produk. Nah, setelah itu, pengguna akan dapat melihat dan memesan produk baksoku. Nah, jika pengguna sudah melakukan pemesanan, akan masuk pada sistem dan diproses oleh admin. Nah, kemudian jika telah selesai diproses oleh admin, maka sistem akan mengirimkan invoice kepada pengguna. Nah, setelah menerima invoice, pemesanan pengguna dapat melakukan pembayaran dengan sesuai metode yang telah dipilih. Nah, sistem akan menampilkan laman pembayaran. Setelah pengguna melakukan pembayaran, pengguna akan mengupload bukti pembayaran. Nah, langkah ke-19 yaitu sistem dan admin akan mengecek pembayaran. Jika pengecekan belum berhasil, maka pengguna akan mengulangi upload bukti pembayaran. Nah, dan jika sudah berhasil, maka sistem akan mengirim status pesanan, tetapi sebelum itu akan diproses terlebih dahulu oleh admin, mulai dari merubah status order, membuat resi pengiriman, kemudian mengirim pesanan. Nah, kemudian langkah nomor 20 yaitu pengguna akan menerima status pesanan, kemudian pelanggan menunggu pesanan sampai ke lokasi. Setelah barang diterima, pengguna bisa menginput bukti barang sudah diterima. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu setelah selesai upload bukti penerima barang, maka admin akan menambahkan data transaksi sukses dan selanjutnya masuk ke dalam log transaksi. Nah, kita masuk ke dalam diagram data flow diagram atau sering disebut dengan DFD. Nah, di sini ada DFD level 1. Nah, mulai dari diagram di atas yaitu admin bisa mengisi username dan password, kemudian update data produk, memproses pesanan pelanggan, memproses antrian pelanggan, kemudian mengecek pembayaran pelanggan, mengubah status order, membuat resi pengiriman, menambah data transaksi yang telah sukses, yang kemudian diproses oleh sistem, kemudian sistem akan menampilkan akun pelanggan, informasi produk, data invoice, dan status pembayaran. Kemudian yang terakhir akan menampilkan informasi status pesanan. Nah, kemudian pelanggan bisa memasukkan username dan password, melihat dan memesan produk, melihat dan menerima invoice, melakukan pembayaran, upload bukti pembayaran, menerima status pemesanan, input bukti barang diterima, kemudian diproses oleh sistem, dan sistem akan mengirimkan akun, data produk, informasi pesanan pelanggan, informasi antrian pelanggan, informasi resi pelanggan, dan update data transaksi sukses oleh admin. Nah, setelah kita membahas data flow diagram level 0, nah kita akan lanjut ke data flow diagram level 1. Nah, di sini ada dua aktor yaitu pengguna dan administrator maksudnya. Kemudian di sini ada 7 buah proses dalam aplikasi Baksoku. Nah, mulai dari masuk ke halaman website dan registrasi, nah akun pengguna. Kemudian proses login ke halaman dashboard. Kemudian proses ketiga yaitu proses pengelolaan produk. Kemudian yang keempat proses pemesanan produk. Kemudian yang kelima ada proses verifikasi pesanan. Kemudian yang keenam ada proses pembayaran. Kemudian yang ketujuh ada proses pengiriman pesanan. Nah, dimulai dari proses ketujuh proses tersebut, ada juga tabel-tabel pendukung, mulai tabel user, tabel chart atau keranjang, kemudian ada tabel produk, kemudian ada tabel transaction, kemudian ada tabel invoice. Nah, yang lebih jelasnya ya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini ada penjelasan tentang gambar diagram data flow diagram level 1 yang tadi saya sudah tampilkan, yaitu ada 7 proses. Nah, proses yang pertama yaitu proses registrasi akun pengguna.
Nah, pada proses ini, pengguna melakukan registrasi pada website yang telah disediakan oleh sistem dan administrator dan akan disimpan pada tabel users di dalam database Baksoku. Nah, proses kedua yaitu proses pengguna login ke halaman dashboard aplikasi Baksoku, kemudian memasukkan username dan password yang telah diregistrasi, dan sistem akan menyediakan form untuk login. Nah, kemudian proses ketiga yaitu proses pengelolaan produk. Administrator akan melakukan update ketersediaan produk pada sistem yang dimana kemudian akan dilihat oleh pengguna, baik itu pengguna ingin langsung memesan atau memasukkan produk ke dalam keranjang terlebih dahulu. Nah, pada proses ini ada dua tabel pendukung, yaitu tabel chart atau keranjang dan tabel produk yang akan menampilkan produk yang tersedia. Gitu. Nah, kemudian ada proses yang keempat yaitu proses pemesanan produk. Nah, pengguna bisa memesan produk dan administrator akan mengelola produk yang tersedia. Nah, proses ini didukung dengan adanya tabel produk yang akan menampilkan dashboard pilihan produk. Dan proses kelima yaitu verifikasi pesanan. Dimulai dari data yang sudah masuk ke admin. Akan diverifikasi pesanan ke sistem, yang kemudian sistem akan mengirimkan pemberitahuan bahwa pesanan sudah terverifikasi. Nah, pada proses ini, tabel yang mendukung yaitu tabel produk dan tabel transaction. Kemudian proses yang keenam yaitu proses pembayaran. Nah, administrasi membuat invoice yang kemudian dikirimkan ke pengguna. Setelah itu pengguna akan melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih pada saat proses pemesanan. Nah, setelah selesai melakukan proses pembayaran, maka admin akan membuat pelaporan termasuk keuangan yang masuk. Nah, tabel yang ada pada proses ini yaitu tabel invoice dan tabel transaction. Kemudian ada proses yang terakhir yaitu proses pengiriman barang yang telah dibayar oleh pengguna. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya tentang merancang aplikasi Baksoku berbasis web. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.